Hai guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue akan mereview model kit Super 12 scale First Order Stormtrooper dari Star Wars ya. Ini dari yang apa nih? Dari film yang The Force Awakens. Ya, seperti ini. Sudah bisa kalian lihat bagian depan boxnya. Ada gambar Stormtroopernya, dia megang senjata. Sini banyak ya. Di film ini Star Wars Force Awakens. Bagian depan boxnya terlihat seperti ini, bagian sampingnya seperti ini ya. Ini berbagai macam posenya dan aksesoris. Bagian sampingnya lagi begini aja, bagian sampingnya lagi begini aja. Ini ada posenya, sampingnya lagi seperti ini aja. Dah, itu aja. Overall gue suka sih dengan desain box artnya. Ini beda banget ya sama box art Gundam. Ini lebih berwarna dan bervariasi pose-posenya, meskipun ini hitam ya, jadi dominasi warna hitam, tapi gue suka bagian boxnya. Dia masih bandai merah, keluaran 2015. Nah, itu aja. Oke, seperti biasa kita juga mendapatkan manual book. Ini jangan lupa dibaca karena ini berisi panduan cara merakit, part apa aja yang didapat, dan tentunya ini penting, jadi jangan sampai dilewatin. Oke, kita akan lanjut ke figurnya. Dan ini dia penampakan figurnya. Figur Stormtrooper dari film The Force Awakens. Oh ya, sebelum itu kita akan melihat aksesoris apa aja yang kita dapat. Kita buka dulu di sini. Oke, yang pertama kita akan lihat aksesorisnya. Di sini kita mendapatkan rifle ya. Ini rifle-nya sebenarnya polos aja ya, warna hitam, tapi karena menurut gue ngebosanin warna hitam doang, jadi gue repaint dia sedikit warna putih. BTW ini gue nge-repaintnya kurang rapi ya, jadi masih banyak sisi-sisi yang belepotan. Nih, begini aja dia punya scope, dia seperti ini. Ini kalau di figur SHF nya dia akan lebih detail ya, tapi karena ini model kit jadi dia hitam aja warnanya, jadi makanya gue repaint jadi putih begini seperti ini. Terus dia bisa dicopot bagian ininya, jadi dia bisa di extend jadi seperti ini, jadi handgun aja. Oke, selanjutnya kita juga dapat optional hand. Ya, di sini optional handnya, ini ada optional hand yang santai. Kita dapat sepasang kanan dan kiri. Nih. Lalu kita juga mendapatkan optional hand trigger ya, trigger hand nih. Tangan yang posisi menembak kiri dan kanan. Ya. Ini warna hitamnya, jadi kalau agak susah dilihat tuh ya, optional hand, trigger hand ya nih. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan sini sini ada join cadangan. Ini kalau nggak salah join untuk lengan ya. Ini sengaja gua potong, meskipun nggak kepake gua simpen aja. Ini untuk mengganti pergelangan lengannya kalau suatu waktu pergelangannya patah. Jadi emang beberapa model kit bandai itu dia menyiapkan part cadangan ya untuk sambungan seperti ini. Sama seperti LG Evangelion ya, dia Bandai juga menyiapkan
optional partnya buat pundak kalau nggak salah. Nih. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan ini dia, senjata apa ini? Senjata tongkat ya, atau long rifle juga. Gue lupa ini fungsinya apa, pokoknya kita juga dapat. Ini udah gue repaint juga, repaintnya masih berantakan. Dia bentuknya begini aja, simple. Dia bisa dilipat juga, bisa dilipat kayak gini. Nah begini nih. Udah gitu aja. Selanjutnya kita juga mendapatkan shield. Nah ini shieldnya, bentuknya kotak ya. Agak aneh ya gue melihat shieldnya bentuknya kotak begini, karena udah terbiasa dengan Gundam ya, yang shieldnya agak berbentuk panjang, diagonal panjang begitu. Ini shieldnya begini aja, bagian belakangnya begini. Dia ada dua holder di sini. Di sini ada bagian yang gelas, bagian yang kaca, tapi warna hitam juga. Jadi kalau ngelihat dari sini juga kayaknya kurang jelas sih. Ini ya bagian kacanya. Oke, dah itu aja. Tunggu sebentar. Kita di sini juga dapat stand. Nah, ini dia. Dia model standnya begini nih. Jadi standnya nempel di kaki. Ya, nggak di punggung atau apa gitu, nggak stand yang punya capit, dia di kaki. Ini mengingatkan gue ke figur McFarlane juga ya, karena McFarlane itu kan juga di kaki dia standnya, cuma nuntip di kaki doang. Ini gini aja, cuma satu kaki. Ini aja standnya untuk penyangga kaki. Tuh dia tulisan Lucasfilm. Ada tulisan Lucasfilm dan ya gini aja. Oke, lanjut kita akan lihat figurnya seperti apa. Penampakan pertama gue lihat secara sekilas ini udah mirip banget ya, nih dengan versi filmnya. Ini dia Stormtrooper didominasi warna putih dan sedikit aksen hitam. Ini helmnya lumayan bagus ya. Ini helmnya nih, wih. Entah kenapa gue lebih suka dengan versi model kit ya, karena kan menurut gue versi model kit itu lebih solid ya, antara part dan warnanya ya. Karena kan dia kan dibikinnya per part begitu kan ya, terpisah-pisah ya. Jadi kalau dijadiin satu dia lebih solid. Dan secara postur atau proporsional ini lebih mendekati film. Jadi memang model kitnya itu lebih bagus ketimbang SHF yang menurut gua. Cuman kejelekannya model kitnya itu dia pasti ada banyak ya, pasti banyak mispaint. Jadi seperti tadi yang bagian rifle-nya itu, senjatanya itu dia pasti cuman satu warna doang, hitam, putih. Mungkin itu sih yang jadi kejelekan Mockit itu ya, kekurangan Mockit. Tapi overall ini secara detail ya, secara bentuk, warna, detail, proporsionalnya lebih bagus ya. Kita bisa lihat sini ada detailnya nih, garis-garis. Ini bagian depannya, ini udah gua panelin semua, kepalanya ya. Entah kenapa kalau mengingat franchise Star Wars itu gue selalu nginget karakter Stormtrooper yang paling pertama ya, dari yang pertama sampai yang terbaru. Pokoknya yang ikonik itu dia nih. Meskipun kita tahu ada Darth Vader, ada Yoda, tapi menurut gue yang paling ikonik kayak ini, di karakter Stormtrooper, pasukannya ya. Oke, kita lihat ini seperti ini aja detailnya. Helmnya bisa kita putar juga, tapi gua saranin tidak mempose model kit ini terlalu ekstrim ya. Karena apa? Karena seperti yang gue bilang kan, dia sendinya itu bisa gampang patah ya, karena ini plastik ya, nggak seperti Mafex atau SAF yang agak semi karet, jadi agak lentur ya.
Oh iya, ditambah lagi kekurangan model kit itu pasti dia kopong. Jadi si dianya kopong, figurnya kopong. Beda sama SHF yang lebih berisi. Jadi SHF itu lebih padat dan setnya pasti lebih bagus daripada ini. Kita lihat bagian bodinya begini aja, udah gua panelin ini. Dia ada detail garis-garis. Jadi dia ada dua sambungan di torsonya ya. Yang pertama di atas ini nih, bagian atas dan bagian bawah kita bisa putar. Nah, bisa kita putar, ini bisa kita naik turunin. Bisa kita putar ke samping juga tapi terbatas. Ya. Bisa kita naik turunin. Ya, seperti itu. Bagian tangannya ya. Ini bagian tangan atau lengannya ini shoulder padnya bisa kita buka, kita naikin dikit. Nah, seperti ini mentok. Ini ya, mentok begini. Kita bisa angkat tangannya segini aja. Nih, tangannya mentok segini aja. Kita bisa angkat segini. Nah, begitu. Terus bagian sendi dalamnya ini bisa kita angkat juga, kita putar. Cuman gue saranin jangan terlalu banyak diputar, nanti dia akan letoy ya. Jangan letoy. Aduh, kan seperti ini dia akan letoy. Nih kita bisa seperti ini. Lalu bagian sikutnya sudah double join. Cuman dia agak ketara banget ya tuh, kopongnya. Proporsinya bagus, cuman banyak bagian kopongnya. Ini bagian tangannya, detailnya bagus. Ini ya. Terus di sini ada stikernya. Stiker kita bisa ganti pakai tangan yang santai. Tangan santai kita ganti. Nah, tuh begini. Kita ganti pakai tangan yang santai. Oke, gua rasa itu aja. Oh, ini juga bisa kita putar. Cuman sebatas ini aja, dia nggak bisa full mentok. Nah tuh, nah mentok dia ya, begitu. Ini lengan kanan juga overall sama, mentok segini aja, bisa kita angkat. Ini ya, di sini ada ball joint ya. Ini dia kalau nggak hati-hati bisa patah di ballnya, makanya tadi kita dapat gantinya. Oke, kurang lebih sama. Kita bisa ganti ini tangannya pakai trigger hand begini ya. Ini begini, atau enggak kita bisa pasang yang tadi si levelnya, bisa pasang nih levelnya di sini, bisa pasang dia. Nah, nih dia jadi begini. Nah tuh, bisa pasang dia. Sudah siap, cakep ya. Nah seperti ini. Oke, lanjut kita akan melihat bagian apa ini ya, bagian pinggang ya. Di sini ada bagian kotak-kotak, gue juga kurang paham ya, ini untuk apa. Ini si kotak-kotak ini, ataukah ini pocket atau apa. Ini banyak. Ini bagian pinggang bawahnya. Di sini ada part kotak-kotak juga nih. Ya, di sini ada pocketnya juga nih. Nah, ini. Jadi pocketnya ini si pocketnya atau kantongnya ini bikin dia susah gerak ya, bikin kakinya susah gerak. Ini. Jadi gua rasa bisa kita copot aja ya. Nah, ini bisa dicopot. Jadi dia lebih leluasa geraknya. Nah, seperti itu. Nah, kan jadi lebih luas sedikit, lebih bebas. Oke, lanjut kita ke bagian kaki. Ini kakinya, ini bagian paha. Seperti yang tadi gue bilang, ini ball joint, hati-hati patah. Kita bisa luruskan seperti ini, tekuk. Sudah ball joint, sudah double joint, tapi hati-hati juga, takutnya nanti malah keterusan terus patah. Nah, itu kan repot. Di sini juga ada bagian yang kopong ya, ini kopong. Overall gue suka sih desainnya. Proporsionalnya dapat banget, detailnya juga bagus. Ini bagian kakinya, sepatunya ya,
sepatunya, alas sepatunya bertekstur ya. Tuh. Kita bisa gerakin dikit bagian kakinya, gerakin dikit, udah itu aja. Kaki kanan overall sama, double join. Ini bisa kita lipat sampai segini. Nah, segitu aja. Kakinya juga sama, bisa kiri kanan, atas bawah, tapi terbatas. Oke, kita akan lihat bagian belakang. Set. Nah, ini dia bagian belakang. Ini bagian punggungnya. Di sini ada detail garis-garis atau pola-pola bulat. Ini kapsul-kapsul. Di sini ada bagian apa ini ya? Tabung gas ya? Apa tabung oksigen ya? Kalau nggak salah tabung oksigen ya sini. Jadi dia nancap oksigennya di sini. Bagian belakangnya. Nah, di sini ada lubang. Ini untuk colok stand. Jadi selain stand yang di kaki, kita juga bisa colok stand yang di belakang. Nih, kita bisa pakai stand ini. Cuman bukan yang model capit ya. Stand yang cuman ujungnya doang nih, kecil. Kita bisa colok di sini. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa di pose, ini copot. Hati-hati, di pose dinamis. Bisa pose dia. Nah, ini kita bisa pose dia. Pose action, atau pose lagi nembak. Nah, gitu. Nah, begitu. Terus tadi kita juga mendapatkan satu lagi tembakan ya. Gue masih nggak tahu itu fungsinya buat apa. Tapi buat kalian yang tahu, tolong komen ya. Ini kita bisa pasang juga di sini. Kita bisa copot yang ini, kita bisa ganti lagi. Nah, ini jadi tembakan bersenjata. Kan sendinya emang agak jelek. Tapi gerakannya bagus. Itu dia, setiap figur punya kekurangan. Setiap lini figur punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini. Jadi dia megang senjata. Nah, begitu. Kan dia senjata. Nah, seperti itu dia. Nah, begitu. Terus tadi kita juga dapat stand ya, stand. Jadi kita bisa, nih kita copot dulu ya. Ini pelan-pelan. Nah, kita copot dulu. Ini tangannya kita ganti dulu pakai tangan yang biasa. Oh iya, jadi kalau misalkan kalian mau pakai stand yang bawaan, dia bisa ditutup pakai yang ini nih. Si lubang stand yang ini bisa kita tutup. Nih, yang ini. Kita tutup pakai ini, tutupan kecil ini. Jadi nggak terlalu mengganggu pemandangan ya, si bolongan di pantat ini. Bisa kita pasang begini. Nah, nanti jadi dia tertutupi. Oke, sebentar kita pindah. Nah, ini dia sudah kita lebarkan ke angle yang lebih lebar. Jadi standnya ini bisa kita sebentar gitu. Standnya ini bisa kita pasang nih, yang ini nih. Kita pasang di sini. Ini kaki kiri ya. Kita tempelin aja. Nah, tuh. Dia udah nempel. Begitu. Ini mesti hati-hati. Tempel. Nah, gitu aja. Nah, jadi dia begitu. Kalau mau pakai stand yang bawah ya, stand yang bawah seperti itu. Jadi mungkin untuk mengurangi space ya, untuk mengurangi space bentukan stand yang capit nih, atau stand yang begini kan dia kan makan space nih untuk belokannya ini ya, untuk tekukannya tiang ini nih, si stand tiang ini kan kalau dipajang begini kan dia bakalan nabrak sisi tembok, atau dia bakalan makan ruang lebih. Jadi dibuatkan stand yang di bawah nempel di kaki, mirip seperti McFarlane. Jadi kalau kita mau taruh dia di pojokan ruangan bisa,
nempel dan tidak makan space seperti ini tuh kan. Mungkin itu ya tujuannya. Oh iya, tadi kita juga dapat shield ya, nih shieldnya yang ini. Kita bisa pasang dia. Ini kita copot dulu tangannya, kita masukin ke sini. Nah, begini. Terus kita pasang lagi tangannya. Nah, kurang lebih begini. Nah, tuh, jadi dia sudah pakai shield. Oke, sudah pakai shield. Nah, ini dia Stormtrooper siap bentrok. Gue suka banget sama model kit ya, selain Gundam, karena menurut gue daripada figur-figur lainnya, model kit itu satu, dia lebih solid tentunya, proporsionalnya bagus, warnanya juga bagus. Cuman memang ada beberapa mispaint yang pastinya itu yang sulit, tapi buat kalian yang udah biasa nge-repaint figur pasti gampang lah untuk menangani mispaint itu ya, yang warnanya cuman putih doang atau hitam doang bisa kalian cat. Cuman gue ini belum pintar banget ngecat, jadi masih belepetan nih si senjatanya ini nih, masih belepetan. Dari segi warna bagus, profesional bagus, sendinya juga bagus, luas, tapi tetap aja harus diperhatikan bahwa ini model kit ya, dan sambungannya ini kecil-kecil ya, nggak seperti SHF atau figur lainnya yang pastinya lebih gede sendinya, lebih nempel, lebih pakem. Dan ini kalau kalian perhatikan ya, si kakinya ini nih dia bakalan longgar atau bakalan letoy kalau kelamaan pose berdiri begini. Dia kan nahan beban semua badannya di sini. Mungkin saranku lebih baik pakai stand yang di belakang sini, stand yang capit atau stand yang tadi ya, yang ada tangkainya, menghindari letoy ya begitu. Intinya model kit ataupun figur lainnya punya kelebihan dan kekurangan, tergantung kalian mau beli yang mana. Kalau kalian lebih suka versi SHF nya silahkan beli, kalau kalian lebih suka versi figurnya silahkan beli. Versi mokit ya, versi mokitnya silahkan beli, cuman gue lebih suka versi mokitnya karena proporsionalnya dapat banget, mirip seperti yang di film ya. Oke, gue rasa itu aja review gue untuk model kit Stormtrooper dari film Star Wars The Force Awakens. BTW gue nggak ngikutin Star Wars ya dari yang pertama, gue cuma nonton yang pertama sama yang terbaru tuh yang ada Iko Uwais sama Kang Yayan. Jadi gue kurang paham mereka ini posisinya apa atau ceritanya bagaimana, tapi gue suka karena Star Wars itu udah termasuk ke dalam pop culture mendunia ya. Jadi ya menurut gue pantas untuk layak untuk dijadikan koleksi figurnya karena memang bagus-bagus. Nanti kalau ada rezeki lagi gue akan review yang model kit Darth Vader ya, atau mungkin yang Mandalorian juga. Ini juga gue suka tuh versi Mandalorian ya, tapi dia itu series ya. Nanti mungkin gue bakalan nonton seriesnya dulu baru gue review figurnya ya. Oke, itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa support gue di semua video agar gue bisa mendapatkan AdSense untuk review mainan lebih banyak. Ini gue reviewnya nggak cuma sekedar Gundam ya atau model kit, dan figur-figur lain akan gue review juga kalau ada uang dan waktu. Terima kasih. See you in the next video. Dadah.